Halo gengs, selamat datang di MAS Channel. Di video kali ini, kita akan membahas infrastruktur pemerintah Indonesia, yang salah satunya adalah Jembatan Suramadu. Diapit oleh dua wilayah antara Madura dan Surabaya, Jembatan Suramadu langsung mendapat rekor dari Museum Rekor Indonesia dan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan ini juga bisa diklaim sebagai jembatan terroyal karena biaya pembangunannya mencapai 5,5 triliun lebih loh gengs. Yang kita semua tahu, Jembatan Suramadu dibangun hampir 7 tahun. Pembangunan berlangsung dari tahun 2003 hingga 2009. Dari masa periode Presiden Megawati hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa sebenarnya jembatan ini sudah dicetuskan ide pembangunannya sejak masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia? Pasti belum banyak yang tahu, bukan? Nah, yuk simak fakta-fakta unik tentang Jembatan Suramadu berikut ini agar kita bisa mengenal lebih dekat dengan Jembatan Suramadu. Number 1. Pencetus ide. Ide pembangunan jembatan yang menghubungkan antar pulau digawangi oleh Profesor Dr. Setyatmo, salah satu insinyur sipil Indonesia. Beliau terkenal sebagai penemu dan pengembang pondasi cakar ayam yang sekarang digunakan untuk membangun setiap rumah dan gedung di Indonesia. Ide untuk membangun jembatan yang menghubungkan antar pulau tersebut pertama kali muncul tahun 1960-an, yang kemudian ia mulai membuat uji coba desain di ITB tahun 1965. Number 2. Pembangunan tersendat karena krisis moneter. Presiden Soeharto menerima usulan untuk pembangunan jembatan yang kemudian diberi nama Proyek Trinusa Bima Sakti karena dimaksudkan membangun jembatan yang menghubungkan Sumatera, Jawa, dan Bali. Ide itu diseriusi pada Juni 1986 dengan digawangi oleh B.J. Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Namun, ketika tahun 1997 mulai mengalami krisis moneter, pembangunan jembatan menjadi mangkrak. Pembangunan mulai dilirik lagi sejak tahun 2001 oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian diberi lampu hijau oleh pemerintah pusat melalui Kepres nomor 79 tahun 2003. Number 3. Diresmikan oleh dua presiden. Presiden Megawati meresmikan pembangunan awal Jembatan Suramadu pada 2003 dan diresmikan setelah selesai terbangun sehingga bisa diakses oleh umum pada 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanggal 19 November 2005 juga diadakan acara seremonial oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dengan pihak Tiongkok sebagai investor pembangunan jembatan. Acara tersebut diadakan sebagai penanda dimulainya aktivitas pembangunan bentang tengah Jembatan Suramadu.
Number 4. Kokoh hingga 20 periode pemerintahan. Dirancang oleh orang-orang jenius Indonesia, konstruksi bangunan jembatan Suramadu diperkirakan kokoh hingga 100 tahun lamanya, atau setara dengan 20 kali periode pemerintahan Indonesia. Semua itu bisa dicapai karena menggunakan sistem pemantauan bernama ketahanan struktur jembatan. Melalui situs Kementerian Pekerjaan Umum, semua data-data akurat terkait struktur jembatan. Wah, panjang umur sekali jembatannya ya gengs. Anak cucu kita bisa melihatnya deh tuh. Number 5. Menjadi ikon festival wisata. Selain sebagai jembatan penyeberangan yang memudahkan akses masyarakat dari wilayah Pulau Jawa ke Pulau Madura, jembatan Suramadu juga terkenal sebagai ikon khas Surabaya Madura loh gengs. Sejak jembatan tersebut diresmikan, banyak masyarakat yang berbondong-bondong ke sana untuk mengambil potret jembatan. Mengambil kesempatan itu, sejak Mei 2017, pemerintah mengadakan Festival Suramadu, menarik banyak minat masyarakat. Festival tersebut berisi lomba olahraga, seni budaya, hingga kuliner. Wah, kayaknya seru banget ya gengs. Nah, mengetahui 5 fakta tersebut, tentunya jadi pengen berkunjung ke sana bukan? Jika kalian berkesempatan berwisata ke jembatan Suramadu, jangan sampai bersuah foto di jalan dengan turun dari kendaraan ya gengs. Karena itu bisa terkena denda. Cukup memotret dari jarak yang aman tanpa menghambat laju lalu lintas. Oke gengs, itu dia fakta unik mengenai jembatan Suramadu. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, maka dimohon kerelaannya untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.